Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong, semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat. Video kali ini ada seorang pakar hukum, mengaku pakar hukum, yang berani menegaskan sebuah pernyataan yang mengatakan Presiden Republik Indonesia kita, Pak Joko Widodo, adalah seorang pengkhianat. Berani sekali dia ya, mengatakan presiden pengkhianat. Dengan dasar dan bukti apa dia mengemukakan pernyataan tersebut kepada Presiden Republik Indonesia ini? Kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan video penjelasan kenapa seorang pakar hukum ini menyatakan Pak Jokowi pengkhianat. Dan stay sampai selesai karena kita akan membahas dan memberikan opini kita terhadap apa yang kita saksikan bersama-sama ini. Teman-teman semua juga bebas memberikan opini dan tanggapan kalian di kolom komentar. So, let's play this video. Yang menentukan untuk bisa pindah kemanapun ibu kota negara itu adalah rakyat. Jadi kalau ada kehendak untuk memindahkan ibu kota, itu bukan oleh DPR, itu dilakukan oleh MPR. Dan MPR karena sekarang sudah bukan penjelmaan dari rakyat, MPR itu bukan penjelmaan sekarang. Kalau dulu MPR itu adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, sekarang bukan. MPR itu adalah lembaga negara yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Tidak ada sebutan dia adalah penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Maka ketika ada kehendak untuk memindahkan ibu kota harus dimintakan persetujuan ke rakyat, gitu kan? Nah, apa namanya? Itu harusnya referendum. Nah, mekanisme referendum itu ternyata sudah dihapus oleh reformasi yang kebablasan menurut saya. Jadi reformasi itu kemudian dihilangkan. Nah, jadi ada inkonsistensi. Presidennya itu dipilih secara langsung, ya, seolah-olah ini rakyat, tetapi tidak ada mekanisme di mana rakyat ini harusnya ada mekanisme juga yang memposisikan rakyat ini. Saya pikir ini kalau saya pribadi ya, saya jujur ibu kota dipindahkan ke Kalimantan saya setuju, sangat setuju, agar supaya ini terlihat bahwa sebuah simbol pemerataan. Tidak hanya Jakarta yang dibangun begitu megahnya karena ibu kota, tapi sudah saatnya untuk ada sebuah simbol bahwa di daerah lain selain Jakarta itu patut untuk dibangkitkan kotanya. Dan salah satu hal yang dilakukan adalah Pak Jokowi adalah memindahkan IKN ke Kalimantan. Itu adalah poin yang sangat-sangat luar biasa. Jika mereka mengatakan bahwa harus dengan persetujuan rakyat, saya pikir rakyat setuju. Coba kalian semua yang nonton video ini, apakah kalian setuju IKN pindah ke Kalimantan? Tulis di kolom komentar, kita akan melihat seberapa banyak yang menginginkan ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan. Saya first, saya setuju. Next guys. Juga ketika ada kesalahan rakyat juga bisa langsung, kan? Nah, tidak ada sekarang itu mekanisme rakyat itu bisa meminta pertanggungjawaban langsung kepada presiden. Nah, itu sama sekali tidak ada. Sehingga menurut pendapat saya, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai presiden mengusulkan perpindahan ibu kota dan tiba-tiba diiyakan dalam sekejap mata tanpa ada analisis segala macam, kemudian tanpa ada meminta persetujuan rakyat, itu sudah salah satu jalan untuk pemakzulan. Kebijakan keuangan, beliau itu eksekutif, tidak bisa beliau kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatakan boleh melanggar prinsip-prinsip keuangan negara. Nah, itu sebetulnya pengkhianatan kepada Undang-Undang Dasar karena sesungguhnya APBN itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Tidak bisa kemudian presiden serta-merta mengeluarkan perpu dan itu uang untuk COVID segala macam, kita tidak tahu pertanggungjawabannya bagaimana. Nah, ini sebetulnya itu sudah pengkhianatan kepada negara. Prof. Jimli mengatakan ketika hakim MK itu kemudian di recall oleh anggota DPR dan kemudian DPR langsung mengganti dengan orang lain, wakil ketua MK namanya Profesor Aswanto, kemudian dibawa ke DPR dan diberhentikan, kemudian presiden mengeluarkan kepres, itu sudah pengkhianatan. Karena ini adalah lembaga yudisial yang bebas dari intervensi manapun. Dan kemudian diintervensi oleh presiden dengan mengeluarkan kepres, itu sudah jalan untuk pemakzulan kepada presiden. Jadi banyak sekali memakzulkan Pak Jokowi ya. Yang sesungguhnya itu sudah penyalahgunaan kewenangan yang saya katakan abuse of power itu dilakukan oleh presiden.
masyarakat saya ini aktivis gitu kan. Ketika reformasi saya juga turun ke jalan, ketika banyak kegiatan-kegiatan yang intinya berpihak pada rakyat saya selalu hadir. Tapi ketika 10 tahun terakhir ini rasa-rasanya ada hopeless gitu ya terhadap situasi kondisi negara. Satu hal Ibu Bapak yang perlu kita tanamkan tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh beliau berdua. Prinsip yang utama itu kan Indonesia itu NKRI dan kita selalu itu menggelorakan NKRI harga mati, NKRI harga mati gitu kan, selalu di mana-mana. Tetapi kita tidak pernah memberikan satu pemahaman apa hakikat dari NKRI itu. Tapi kita hanya NKRI harga mati, anak-anak kita diminta untuk menyampaikan itu. Tetapi tidak pernah memahami apa hakikat dari NK dan RI. NK itu kan berarti negara kesatuan, tadi sudah disampaikan. Kita berarti kalau bicara Indonesia itu adalah negara kesatuan, seluruh wilayah negara Republik Indonesia itu adalah satu, kan? Nah, di situ ketika kalau kita bicara ini akan menjadi satu negara ketika masing-masing wilayah itu mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan kesejahteraan yang sama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu hakikat dari negara kesatuan. Hanya ada satu pemerintahan. Tidak ada negara dalam negara, gitu kan? Bahwa kalau kita melihat negara dalam negara seperti yang dilakukan di negara lain, negara bagian yang satu dia tidak care dengan negara bagian yang lain. Kamu miskin, kamu tidak punya apa-apa, hukuman mati di situ ada, di sini tidak ada, itu they don't care each other, gitu kan? Satu sama lain tidak ada yang peduli. Tapi Indonesia tidak seperti itu, gitu kan? Bahwa perjuangan yang dilakukan oleh para pendiri negara itu adalah untuk satu kesatuan dan dicoba berkali-kali diubah dari negara kesatuan menjadi negara federal, itu ternyata ya tidak cocok dengan semangat kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah Republik Indonesia. Nah, kalau kita bicara Republik Indonesia, tentu yang harus kita maknai, kita ini bukan negara monarki, kita ini bukan negara kerajaan. Apa yang dipraktekkan di 10 tahun terakhir ini sudah condongnya adalah ke monarki, bukan negara yang berdasarkan republik. Kalau negara ini adalah republik, maka jelas pemilik kedaulatan tertinggi adalah rakyat. Nah, rakyatlah yang menentukan dan pemakzulan itu adalah sesuatu yang sangat dimungkinkan. Bapak di sampingnya sibuk main handphone. Kalau kerajaan kan nggak mungkin. Ketika dia adalah seorang raja, anaknya belum lahir. Ternyata pertemuan ini yang dihadirkan oleh Ibu tadi itu bertujuan untuk mengungkapkan kesalahan-kesalahan apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi dan kemudian menjelaskan bahwa apa yang sesuai dengan penjelasan beliau bahwa Pak Jokowi layak untuk dimazulkan atau diturunkan dari jabatan kekuasaan saat ini. Bagaimana pendapat kalian teman-teman ya? Saya pikir kalau dia berbicara soal dinasti, ya di tempat saya di Kota Manado itu saya pikir orang-orang itu sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu yang dikatakan dinasti. Karena itu dari gubernurnya kemudian selesai itu mempunyai marga-marga yang sama ya. Dan kemudian wali kota dan sebagainya. Tapi itu adalah hal biasa saja karena kami pikir kan yang pilih rakyat juga toh. Rakyat juga yang pilih dan kemudian entah itu anaknya mau lanjut, kalau toh memang rakyat tidak menginginkan ya sudah, semua kan rakyat yang memilih. Itu hal simpel yang bisa dijelaskan dari penjelasan tadi. Rakyat yang memilih, rakyat yang menentukan. Kalau gak ada pemilihan umum dan kemudian langsung ditunjuk, kamu harus ganti saya sebagai gubernur, kamu harus ganti saya sebagai wali kota. Nah, itu baru kita murka, marah dan mungkin kita makzulkan. Tapi selama itu masih melewati proses pemilihan umum dan rakyatlah yang menentukan dengan pemilih pilihan dan suara mereka, maka saya pikir itu adalah hal-hal yang sah saja ya. Jadi jangan iri hatilah kalau misalnya ada sebuah keluarga yang dinilai masyarakat itu keluarga ini mempunyai nilai-nilai yang baik. Makanya saya ingin anaknya itu menjadi pemimpin selanjutnya karena saya tahu buah tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Seperti itulah mungkin pemikiran masyarakat seperti itu. Maka teman-teman tulis di kolom komentar pendapat kalian seperti apa. Karena kita semakin hari semakin melihat begitu banyak serangan-serangan kepada keluarganya Pak Jokowi. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you in the next video and God bless. Bye guys.